Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kerukunan. Senang sekali hari ini saya Pastor Lukas Kusuma boleh menjumpai Anda dalam program ini dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Dimanapun Anda menyaksikan program ini, saya berdoa biar kita terus mendoakan Indonesia, agar Indonesia menjadi negara yang dipulihkan Tuhan dan tetap hidup dalam kebenaran. Dan jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda bisa share kepada teman-teman Anda, dan juga komen yang baik serta pencet like-nya, jempolnya, dan juga subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah renungan Justice for Nadiem Makarim. Di manakah keadilan? Ketika keadilan terlihat tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Hari-hari ini banyak orang bersuara, Justice for Nadiem, keadilan bagi Nadiem. Podcast ini bukan karena menganggap Nadiem manusia sempurna, bukan karena Nadiem anti hukum, tetapi karena banyak hati merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam vonis bersalah dari Nadiem Makarim. Ketika hukuman terasa terlalu berat, ketika opini publik dibentuk sebelum kebenaran selesai diungkap, ketika seseorang terlihat seperti dijadikan simbol kesalahan besar bangsa, maka masyarakat mulai bertanya, apakah ini benar-benar keadilan? Ataukah hanya pengorbanan politik? Siapakah Nadiem Makarim? Nadiem Makarim adalah pengusaha dan tokoh publik Indonesia yang dikenal sebagai pendiri GoTo Group melalui pendirian Gojek, dan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Beberapa fakta tentang Nadiem Makarim. Ia lahir di Indonesia pada tahun 1984. Ia pernah menempuh pendidikan di Brown University dan kemudian mengambil MBA atau program S2 di Harvard Business School di Boston, Amerika. Nadiem Makarim mendirikan Gojek sebagai layanan transportasi dan teknologi digital di Indonesia yang kemudian berkembang besar di Asia Tenggara. Pada tahun 2019, ia diangkat menjadi Menteri Pendidikan oleh Presiden Joko Widodo. Nadiem dikenal lewat berbagai kebijakan pendidikan seperti Merdeka Belajar, digitalisasi pendidikan, penyederhanaan birokrasi pendidikan, pengembangan teknologi dalam pembelajaran. Sebagai figur publik, Nadiem jelas sering menjadi sosok yang menuai dukungan, kritikan, kontroversi, dan perdebatan politik. Pendukungnya melihatnya sebagai simbol inovasi dan modernisasi pendidikan di Indonesia. Sementara pengkritik dan pembencinya menilai Nadiem bahwa melakukan kebijakan yang kontroversial dan kurang tepat dalam pendidikan di Indonesia. Karena statusnya sebagai tokoh nasional dan mantan pejabat tinggi, isu apapun yang melibatkan Nadiem sering menjadi perhatian besar publik dan media. Kasus yang menyeret Nadiem Makarim dengan dugaan korupsi dalam proyek digitalisasi pendidikan di Kemendikbud Ristek, khususnya pengadaan laptop
Chromebook dan sistem Chrome Device Management atau CDM untuk sekolah-sekolah di Indonesia pada periode 2020 sampai 2022. Apa sih sebenarnya inti tuduhan korupsinya? Jaksa menuduh bahwa pengadaan Chromebook laptop ini dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan banyak sekolah. Spesifikasi tender diduga diarahkan agar menguntungkan ekosistem Google. Dan negara disebut mengalami kerugian triliunan rupiah. Jaksa penuntut juga menilai Chromebook dianggap kurang efektif di daerah dengan internet terbatas. Terdapat dugaan konflik kepentingan terkait hubungan bisnis lama Nadiem dengan dunia teknologi, serta adanya dugaan keuntungan pribadi dan ketidakwajaran aset. Angka yang disebut dalam dakwaan, menurut dakwaan, kerugian negara disebut sekitar 2,1 sampai 2,18 triliun. Sebagian berasal dari dugaan kemahalan harga Chromebook dan pembelian lisensi CDM yang dianggap tidak diperlukan. Jaksa juga menuntut hukuman penjara 18 tahun, denda, dan pembayaran uang pengganti dalam jumlah besar, sehingga kalau ditotal itu bisa hampir 28 tahun. Nah, apa pembelajaran dari pihak Nadiem? Pihak Nadiem membantah tuduhan korupsi tersebut. Beberapa poin pembelaan Nadiem antara lain, keputusan teknis pengadaan tersebut dilakukan oleh pejabat dan tim teknis. Dirinya mengaku tidak menerima keuntungan pribadi. Investasi Google, pemilik Chromebook, ke Gojek disebut sudah terjadi sebelum ia menjadi menteri. Bukan setelah ia jadi menteri pendidikan, tapi sebelum menjadi menteri pendidikan. Dan program digitalisasi disebut dilakukan saat pandemi COVID-19, ketika pembelajaran daring sangat dibutuhkan. Pihak pembela juga menyatakan kasus ini tidak berdampak buruk terhadap iklim inovasi dan investasi teknologi di Indonesia, serta menilai ada beberapa tuduhan yang terlalu dipaksakan. Pertanyaannya, mengapa kasus ini kontroversial? Kasus ini memicu perdebatan besar di Indonesia karena pihak yang mendukung penegakan hukum berkata, negara dirugikan, proyek digitalisasi diduga tidak tepat, dan pejabat publik harus bertanggung jawab. Sedangkan pihak yang membela Nadiem berkata, ini bisa jadi kriminalisasi kebijakan. Tidak semua kebijakan yang gagal berarti korupsi. Dan tuntutan terhadap Nadiem dianggap terlalu berat dibanding beberapa kasus korupsi yang lain. Ada juga perbedaan publik mengenai apakah ini murni kasus hukum atau ada unsur politik dan pencarian kambing hitam. Hal ini tetap merupakan opini dan perdebatan publik. Dan apa sih pelajaran yang kita bisa ambil dari ketidakadilan yang menimpa Nadiem Makarim? Izinkan saya memberikan beberapa pelajaran sehingga kita bisa menjadikan cermin bagi hidup kita. Pelajaran yang pertama adalah Alkitab menentang pengadilan yang tidak adil. Jelas kita mau pengadilan di negara kita itu berjalan adil. Kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-6 berkata, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin dalam perkaranya. Artinya, dalam pengadilan, Alkitab mengajar agar kita berlaku adil. Jangan sampai kita memperkosa hak orang miskin dalam perkaranya, alias berat sebelah atau tebang pilih.
Keluaran 23 ayat yang kedua berkata, jangan ikut-ikutan orang banyak melakukan kejahatan. Nah, terkadang mayoritas bisa salah. Terkadang keramaian bisa menyesatkan. Terkadang yang paling keras bersuara bukan yang paling benar. Keadilan sejati tidak boleh dibangun di atas tekanan massa atau tekanan dari para penguasa di atas. Apa aplikasi yang kita bisa lakukan? Ayo kita mulai berlaku adil dalam hidup ini. Jangan sampai kita sendiri menuntut keadilan, padahal kita sendiri tidak berlaku adil. Apakah kita berlaku adil kepada Tuhan, berlaku adil kepada keluarga kita, kepada orang lain dalam pekerjaan, dalam komunitas, dalam pelayanan? Nah, ayo kita belajar untuk berlaku adil. Memang adil bukan berarti semua sama rata. Karena kalau sampai semua sama rata, itu bukan keadilan, itu faham komunis. Keadilan yang Tuhan maksud adalah kita harus memberikan, memperlakukan seperti yang harusnya diberikan. Seperti yang Yesus juga berikan dalam ilustrasi, perumpamaan tentang seorang tuan yang akan pergi lalu mempercayakan talenta-talentanya kepada 3 orang hambanya. Hamba yang pertama diberi 5 talenta, yang kedua diberi 2 talenta, hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Nah, apakah tuannya tidak adil? Jelas tuannya adil, karena tuannya mempercayakan talenta menurut kesanggupan dari tiap tuan. Jelas yang menilai bukan si hamba itu, tapi tuannya sudah melihat kesanggupan. Hamba yang pertama, dia bisa dipercaya 5 talenta. Hamba yang kedua, hanya 2. Hamba yang ketiga, hanya 1 talenta. Dan inilah keadilan, bagaimana kita memberi sesuai dengan apa yang harusnya diberikan. Nah, jika diperlakukan tidak adil, kalau ada saudara yang merasa engkau diperlakukan tidak adil oleh bos tempat Anda bekerja, oleh orang tua, oleh pemimpin rohani, oleh negara, berserulah kepada Tuhan. Tetapi juga kita harus berani bersuara. Jadi, pelajaran yang pertama, Alkitab menentang pengadilan yang tidak adil. Ayo yang mau hidup dalam keadilan, coba katakan, saya mau hidup dalam keadilan. Dimulai dari diri kita. Mari kita berlaku adil, sehingga betul-betul kita juga bisa menyebarkan, menularkan keadilan kepada yang lain. Pelajaran yang kedua, Yesus sendiri menjadi korban pengadilan yang dipengaruhi politik. Yesus adalah contoh korban ketidakadilan. Fakta Alkitab yang keras menunjukkan bahwa Pilatus tahu persis Yesus tidak bersalah. Tetapi tekanan politik dan tekanan massa begitu kuat. Akhirnya Yesus dikorbankan demi stabilitas. Dan lihat bahwa dalam Matius 27 ayat 18 dikatakan bahwa karena ia tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Pilatus tahu orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat menginginkan menyalibkan Yesus karena mereka dengki. Dan Pilatus akhirnya mengikuti suara orang banyak. Kadang seseorang dihukum bukan karena yang paling jahat, tetapi karena paling mudah dijadikan tumbal. Nah, apakah Nadiem Makarim ini dikriminalisasi dan dia dijadikan tumbal? Tetapi mari kita belajar, itu bisa menimpa siapapun juga. Seperti Tuhan Yesus yang tidak bersalah, yang menolong orang-orang miskin, yang mengajar kasih dan kebenaran, justru dikriminalisasi
bahkan mati di kayu salib bersama para penjahat, para kriminal. Saudara, tetapi Tuhan Yesus tegar menghadapi salib sampai terjadi kebangkitan dan kemenangan yang besar. Kalau ada saudara yang sedang diperlakukan tidak adil, engkau seolah dijadikan tumbal, ayo hari ini belajar dari teladan Yesus, agar kita tetap tegar dan kuat menghadapi setiap pergumulan kita, menghadapi setiap salib. Dan percayalah, di balik salib, di balik semua ketidakadilan, suatu kali Tuhan akan bela, sehingga kebangkitan dan kemenangan besar akan terjadi. Saudara, yang percaya coba ketika katakan, Tuhan pembelaku. Politik memang jahat, jadi hati-hati dalam berpolitik. Jika saudara terpanggil sebagai politisi, jadilah politisi yang jujur dan takut akan Tuhan. Dan kalau kita menjadi orang yang sedang dikambing hitamkan, ditumbalkan, difitnah, jadilah orang yang tegar seperti Yesus saat diperlakukan tidak adil. Kita mensupport, mendoakan agar Pak Nadiem dan keluarganya bisa tegar melewati setiap proses ini. Dan kita bisa kuat, bisa tegar bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kita mau menerima Yesus sebagai sumber segala kekuatan. Segala perkara dapat kita tanggung, bukan karena kita kuat, tapi karena Yesus yang ada dalam hidup kita. Hari ini kalau ada saudara yang menyaksikan program ini, dan Anda belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukalah hatimu, katakan bersama saya, Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku. Aku percaya Engkau Yesus Tuhan dan Allahku, dan aku mau ikut Yesus, dan aku perlu kekuatan supaya aku tegar melewati salib ini. Dan saya percaya kita bisa kuat karena Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Ayo coba ketik katakan, Yesus sumber kekuatan saya. Hari ini kalau ada saudara yang sedang letih lesu, engkau merasa capek akan hidup ini, bahkan engkau mau mengakhiri hidup ini, stop. Bersama Yesus masih ada pengharapan. Apapun kesulitan yang sedang kau lewati, baik mungkin masalah keuangan, keluarga, kesehatan, apapun juga, datang pada Yesus. Kalau Yesus sudah lewati jalan salib, Dia menunjukkan keteladanan Dia kuat, tegar sampai akhir, maka Yesus yang sama bisa tolong saudara dan tolong saya. Yang setuju katakan, aku percaya Yesus sanggup menolongku. Pelajaran yang ketiga, dalam dunia politik, tumbal selalu ada. Sejarah dunia penuh dengan orang yang dijatuhkan demi meredakan kemarahan publik. Selalu ada tokoh yang dikorbankan demi menyelamatkan elit yang lebih besar. Selalu ada figur yang dibuat menjadi simbol kesalahan nasional. Semakin terkenal seseorang, semakin mudah ia dijadikan sasaran. Karena publik lebih mudah marah kepada satu wajah daripada memahami sistem yang rumit. Nah, apa aplikasinya? Kalau kita hari ini menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, baik jabatan, kekayaan, atau pangkat apapun, kita harus belajar hidup bijaksana dan belajar berhati-hati dalam menghadapi setiap jebakan-jebakan Batman. Saudara, saya punya teman seorang anggota dewan. Beliau cerita, jika dia mau terus hidup jujur, dan ketika ada sebuah ajakan untuk negosiasi bagi korup, maka teman ini seringkali menolak. Dan dia tahu dia dimusuhi, dia tidak disukai, dia seringkali mau coba dijebak untuk punya tahanan politik.
supaya mau setuju dan ikut tanda tangan dalam kasus-kasus korupsi. Teman ini cerita, dia terus berdoa dan minta pimpinan Tuhan dan perlindungan Tuhan dari setiap jebakan Batman, tapi dia juga belajar mawas diri dan hati-hati. Jika ia diajak makan oleh teman-teman dewan yang lain, maka dia cerita, dia pastikan dia selalu membawa botol air minum sendiri. Dan kalaupun dia ke kamar mandi, waktu di tengah makan, dia pastikan botol air minumnya juga dibawa. Saya tanya kenapa? Karena bisa terjadi kalau botol air minum itu ditinggal, atau kalau minum dari restoran tersebut, bisa-bisa dicampuri dengan drugs atau yang lain-lain. Dan begitu orang itu nge-fly, lalu akan difoto dan dijadikan sebagai penjara politik. Ayo, kamu punya kekurangan ini. Kalau kamu tidak mau ikut sepakat dengan apa yang kita mau, kita akan bongkar. Dan itu menjadi sebuah penjara, tawanan politik yang mengerikan. Makanya teman ini selalu hati-hati. Selalu dia bawa botol air minum sendiri, kemanapun dia pergi. Lalu juga kadang-kadang ketika makan bersama, nggak cuma laki tapi ada wanita. Kadang-kadang teman-temannya ada ngajak wanita-wanita cantik. Nah, kadang-kadang tanpa sadar ketika lagi di tengah makan, yang satu pamit ke kamar mandi, yang satu singgah, dia mau ditinggal hanya berdua dengan seorang wanita cantik. Dan dia tahu itu jebakan, kan itu akan difoto dan akan dijadikan sebagai sandera politik. Nih, kamu punya bukti, kamu selingkuh dengan wanita lain. Jadi dia mawas diri, dia hati-hati. Setiap kali kalau ada gelagat temannya ke kamar mandi, dia segera juga nyusul ke kamar mandi. Supaya apa? Tidak hanya berdua dengan wanita lain. Wow, sampai sebegitunya dunia politik. Mari kita belajar, politik memang kotor. Tetapi kita harus mau tetap bersih, hidup benar. Kita doakan para politisi agar mereka tetap mau takut akan Tuhan. Yang setuju, ayo coba ketik katakan, saya mau hidup benar. Ya, siapapun kita, walaupun kita bukan politisi, tapi mari kita hidup benar. Pelajaran yang keempat, media sosial sering menjadi pengadilan paling kejam. Hari ini orang bisa dihukum tanpa pembelaan. Orang bisa divonis tanpa bukti lengkap. Orang bisa dibenci, dibully hanya karena narasi negatif yang viral. Padahal Alkitab sudah mengingatkan buat kita dalam Amsal 18 ayat 13. Apabila seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan. Artinya kalau kita belum tahu persis masalahnya, lalu kita sudah membuat penghakiman, maka itu kebodohan. Masalah dunia sekarang, banyak orang lebih suka sensasi daripada kebenaran. Nah, apa aplikasinya bagi hidup kita? Mari kita belajar bijak dalam bersosial media. Kita harus hati-hati, ada framing-framing jahat, framing-framing liar, yang belum tentu kebenarannya. Mungkin 10% kebenarannya, tapi sisanya adalah hoax. Maka kita harus belajar bijaksana dalam bersosial media. Jangan kemudian kita dengan mudah berkomentar dan akhirnya kita salah. Pelajaran yang kelima, orang benar harus berani bersuara untuk keadilan. Saudara, diam terhadap ketidakadilan adalah bentuk persetujuan diam-diam. Saya ulang lagi, diam terhadap ketidakadilan adalah bentuk persetujuan diam-diam. Amsal 31 ayat ke-8 berkata, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk memperjuangkan hak semua orang yang merana. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk berani bersuara,
untuk keadilan. Kita harus menjadi mulut bagi mereka yang bisu. Kita harus mau memperjuangkan hak mereka yang merana, yang tertindas, yang diperlakukan tidak baik, yang diperlakukan tidak adil. Jika kita percaya ada ketidakadilan, yuk maka kita suarakan Justice for Nadiem. Ya, coba ketik Justice for Nadiem. Ya, dan itu bukanlah dosa. Saya pun tidak kenal dengan Nadiem, belum pernah ketemu. Suatu hari mungkin. Tapi kalau kita tahu ada ketidakadilan, mari kita berani bersuara, tapi tetap dengan cara yang benar dan santun. Dan itu adalah seruan agar hukum bisa berjalan jujur, fakta dibuka secara terang, dan keadilan tidak dipermainkan. Apa aplikasinya? Ayo kita support agar keadilan ditegakkan bagi Nadiem Makarim. Yang keenam, yang terakhir, pelajaran dari ketidakadilan yang menimpa Nadiem. Tuhan melihat air mata orang yang difitnah. Tidak ada fitnah yang tidak melukai. Tidak ada penghancuran karakter yang tidak menyakitkan. Reputasi yang dibangun puluhan tahun bisa hancur hanya beberapa hari. Namun kalau kita melewati masa-masa sedang diperlakukan tidak adil, mari percaya setiap air mata kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhatikan air mata, jeritan hati, kesesakan kita. Mazmur 140 ayat 13 berkata, Tuhan membela perkara orang tertindas. Tuhan melihat setiap tekanan, penghinaan, narasi negatif, dan luka yang tidak terlihat oleh orang lain. Bayangkan seperti sebuah kapal besar yang bocor. Daripada memperbaiki seluruh sistem kapal, orang memilih mencari satu orang untuk disalahkan. Lalu satu orang dilempar ke laut agar penumpang yang lain tenang. Itulah yang sering terjadi di dunia. Publik lebih suka melihat siapa yang dihukum daripada apa akar masalah sesungguhnya dan bagaimana solusi yang terbaik. Ingat, tidak semua hukuman berarti keadilan. Orang terkenal lebih mudah dijadikan target. Massa atau mayoritas bisa salah, bisa benar. Dan ingat bahwa viral bukan berarti benar. Pengadilan manusia bisa dipengaruhi oleh kepentingan. Fitnah dapat menghancurkan lebih cepat daripada peluru. Terkadang yang dikorbankan bukan yang paling bersalah, tapi yang paling terlihat. Ketika hukum dipakai untuk kepentingan, keadilan mulai kehilangan suara. Massa pernah berteriak, salibkan dia kepada Yesus. Kepada Yesus yang tidak bersalah. Sejarah membuktikan tidak semua yang dihukum adalah penjahat. Dan keadilan sejati tidak takut kepada fakta. Nah, sebagai orang percaya, jangan mudah ikut menghujat, jangan mabuk narasi, jangan menelan opini mentah-mentah, dan beranilah berdiri di pihak keadilan. Karena dunia membutuhkan lebih banyak orang yang mencari kebenaran, bukan sekedar ikut keramaian. Dan hari ini yuk, kita berkata juga Justice for Nadiem. Karena hati nurani masih hidup. Karena masih ada orang yang percaya, keadilan harus lebih besar daripada politik, lebih besar daripada kebencian, dan lebih besar daripada permainan kekuasaan. Saya tutup dengan Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Siapa yang mau hidup dalam keadilan? Siapa yang mau menerima pembelaan Tuhan? Ayo, yang mau angkat tangan saudara, kita berdoa. Tuhan, ampuni kalau selama ini kami tidak berlaku adil. Dan kalaupun kami diperlakukan tidak adil, kami mau belajar percaya
Engkau Tuhan yang akan membela. Kami berdoa untuk keadilan Nadim Tuhan. Biar Engkau yang intervensi. Dan kami berdoa juga apapun masalah yang sedang kami lewati, Tuhan yang jadi pembela kami. Berkati semua sahabat Mesbah Mujizat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami pergumulan apapun Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa katakan, aku percaya ada keadilan. Ya, Tuhan bisa menolong kita untuk terjadinya keadilan. Ya, jika Anda diberkati, jangan lupa Anda share kepada teman-teman Anda program ini supaya makin banyak orang dicerahkan dan diberkati. Dan jangan lupa komen yang baik, pencet like-nya, jempolnya, dan subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan silakan follow Instagram saya Lukas Kusuma, Instagram Bethany Miracle Center. Dan program Mesbah Mujizat hadir tiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam waktu Jakarta, dan tiap hari lain juga jam 7.30 malam, maka ada pujian dan akan ada renungan firman dari BMC Philadelphia. Dan saudaraku, hari Minggu juga akan ada secara live 2 kali ibadah onsite dari Bethany Miracle Center yang Anda bisa dapatkan dan ikuti dari Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Bisa lihat di YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari ini, yuk apapun yang sedang kita lewati, percaya ada pembelaan Tuhan. Dan terus kita katakan, justice for Nadim. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan shalom, berkat Tuhan buat setiap kita. Sampai berjumpa kembali. God bless you all.